Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Amin Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan tugas 1.2.c, koneksi antar materi, modul 1.2. Dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purworejo, saya difasilitatori oleh Ibu Andriana Kusuma Wardani, SPD MPD, dan pengajar praktek Ibu Hikmah Mu'alimah, SPD MPD. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Berikut koneksi antar materi modul 1.2 yang saya tuangkan dalam bentuk refleksi model 4P. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah di dalam modul 1.1, saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, asas trikon, sistem Among, dan budi pekerti. Di modul 1.1 saya menjadi paham bahwa seorang anak bukan seperti tabula rasa, namun sejak lahir setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Ibarat sebuah kertas, setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses memperjelas dan menebalkan garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal. Di dalam modul 1.2, saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada siswa, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Semua nilai tersebut harus dimiliki oleh seorang guru penggerak untuk mendukung setiap perannya. Adapun peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, serta menggerakkan komunitas praktisi. Dalam modul ini saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak yang nantinya akan mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 antara lain bahwa kedua modul tersebut saling mendukung dan menguatkan karena memberikan pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru harus didasari pembelajaran yang fokus terhadap peserta didik terlebih dahulu, dengan memberikan bimbingan dan arahan yang tepat
serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri mereka secara maksimal. Modul 1.1 berisi konsep dasar filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, sedangkan modul 1.2 merupakan bagian isi atau poin dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus dimiliki dan diterapkan oleh guru penggerak. Modul 1.1 memberikan pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yaitu tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan di dalam modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa. Dari pemaparan di atas bisa dipahami keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 bahwa kita perlu memahami prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. 2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman yang diguyur hujan. Saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik. Sebab setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Lewat identitas Gunung Es, saya menjadi tahu bahwa potensi siswa atau peserta didik lebih banyak yang tidak terlihat daripada yang muncul ke permukaan. Diagram Gunung Es memberikan gambaran kepada saya bahwa setiap anak memiliki unsur intrinsik berupa kodrat jiwa yang tersembunyi dalam diri dan unsur ekstrinsik berupa karakter yang tampak dari luar. Sehingga sebagai guru, kita harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk meningkatkan potensi peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, bakat, dan potensi masing-masing peserta didik. Hal ini membuat saya merasa bahwa ilmu yang selama ini saya pelajari barulah setitik air di tengah samudera luas tak bertepi, sehingga membuat saya lebih semangat untuk terus belajar, khususnya terkait dengan dunia pendidikan. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia itu seperti tabula rasa, yaitu kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar, karena sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka seperti kertas yang sudah bergaris, namun garisnya masih samar-samar. Sehingga tugas seorang guru atau pendidik adalah membuat garis samar tersebut menjadi jelas. Saya dulu juga berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran, kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa sehingga proses pembelajaran akan berpihak pada siswa. 4. Penerapan ke depan. Berikut pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, antara lain, terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran, baik secara otodidak maupun dengan pelatihan. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa,
berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas, melanjutkan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya, serta selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.